Setengah tahun ini Kanye West bener-bener berisik banget dan ngeluarin banyak statement juga. Dari the release of Vultures, fenomena Okay Dad, I Got You, dari mana dia sempat berusaha buat masuk ke dalam rap beef. Statement dia juga nggak lama setelah itu bilang kalau misalkan dia pengen pensiun, tapi at the end akhirnya muncul juga nih album Vultures 2. Yang jadi pertanyaan, ini album yang bagus atau enggak? Jujur sih belakangan ini, tapi gue lagi senang-senangnya banget dengerin Kanye lagi. Gue lagi ngulik ulang Graduation karena gue mulai tertarik lagi sama satu lagu, yaitu Good Life. Coba album ini kayak enak banget sih, kayak gue nemu lagu ini enak, terus entah kenapa nemu lagu yang lain lebih enak lagi. Dengerin Graduation. Kita masih ingat banget sama album Kanye yang sebelum Vultures 2, yaitu ada Vultures. Dan Vultures 2 ini masih sama, dia collaboration dengan Tidal Sign, yang menurut gue album Vultures yang pertama overhype sih. Sorry banget nih. Terus banyak kan yang glorifying Carnival gitu karena ada Playboy Carti-nya, tapi menurut gue ya biasa aja sih sebenarnya. Vultures 2 ini dirilis bener-bener mendadak banget menurut gue. Dia udah bilang bakal retire, ternyata enggak. Itu gue sempet bawel di community. Tapi menurut gue retire-nya Kanye West pada saat itu cuma buat hyping up album Vultures 2 yang mau keluar ini aja. Terus album Vultures 2 ini kan juga dirilis setelah Kanye yang sok-sok ikutan rap beef itu. Yo Dad, I got you. Yang akhirnya diledekin sama seluruh manusia yang ada di bumi. Kayak, anjir lu ngapain sih bikin rap beef? Lu kan harusnya jadi seorang trendsetter, tapi kenapa jadi ikut-ikutan trend? Ya jelas dong, Kanye West hampir semua yang dilakuin jadi trendsetter, mulai dari Yeezy, terus lagu-lagunya dia, fashion dia, bener-bener semuanya dia membuat tren. Tapi di rap beef kemarin dia malah ikut-ikutan tren. Harusnya Vultures 2 ini karena abis dia dikata-katain di rap beef kemarin, ajang pembuktiannya Kanye. 2 album dalam 1 tahun, Vultures dan Vultures 2. Apakah yang kedua bakal bagus juga atau enggak? Jujur Vultures 1 tuh gue dengerin sekali terus kayak ya udah aja gitu, biasa aja. Karena nothing special menurut gue Vultures 1. Tapi Vultures 2 ini gue udah dengerin full dan berkali-kali dan emang menarik, tapi cukup kontroversial juga. Ada banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh Kanye West ke dalam album ini. Kayak seolah-olah tuh Kanye West mengendurkan standar dia dalam membuat musik. Karena Vultures 2 ini bisa dibilang sebuah album yang bagus, tapi di sisi lain Vultures 2 juga bisa dibilang sebagai album yang super berantakan banget. Kenapa bisa berantakan? Ada beberapa lagu yang udah gue pilihin yang punya kesalahan sama produksi gitu oleh Kanye West. Yang pertama itu dari lagu 530, 530. Banyak banget fans yang kecewa sama lagu 530 ini. Gue udah sempet dengerin dan setengahnya tuh emang bisa dibilang bangers gitu. Sumpah, liriknya tuh masih bagus. Dan gue juga lumayan suka sama chorus di 530 ini. Tapi di setengah ke akhir lagu tuh justru bikin kecewa. Bahkan ada part dimana Kanye West tuh kayak cuman mumbling doang di situ, seolah-olah tuh lagu ini tuh bukan lagu yang selesai. Jujur gue kayak kecewa banget sih di sini. Masa Kanye West nih yang emang udah berkarir lama banget standarnya mumbling doang gitu loh. Kayak yapping gak jelas gitu. Jujur gue agak sedikit kecewa di lagu 530 ini karena ya dia nggak harusnya begini. Terus juga ada kontroversi lain di lagu lain juga, itu di lagu Husband Lifestyle. Husband gue tuh listening experience tuh lumayan bagus karena lumayan ngingetin sama lagunya Kanye yang No Mistakes, yang To Any Girl Whoever bla 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 itu. Kayak ngasih pesan ke seorang cewek gitu kan. Nah, ini sama nih kayak Husband ngasih pesan ke seorang cewek kalau misalkan dia butuh suami untuk gini. Tapi semuanya aneh tuh pas gue denger lagu Lifestyle. Ini urutannya tuh persis setelah ke Husband. Husband tuh track ke-7, Lifestyle track ke-8. Gue awalnya kaget nih, kayak anjir nih lagu 5 menit setengah gitu. 5 menit setengah apa berapa gitu, berpanjang banget. Menurut gue tuh setengah awalnya udah oke banget karena Lifestyle ini kan juga collaboration sama Lil Wayne. Jadi menurut gue udah kayak wah oke nih, bakal diarah ke lebih yang enak nih. Chorusnya juga enak. Tapi di akhir tuh gue kayak anjir kok lagunya kayak gini lagi. Karena di akhir itu ada tempelan lagu Husband. Jadi kayak gue bingung gitu loh. Ini gue track ke-7 udah dengerin Husband, terus kelas track ke-8 dikasih Husband lagi. Jadi tuh track ke-8 isinya kayak lagu nih setengah, judulnya Lifestyle, terus sisanya tuh 2 menit terakhir closingnya itu lagu Husband. Aneh banget anjir, sumpah. Gue kayak bingung gitu. Ini apa sih bangsat gitu? Kenapa nggak dibikin satu lagu Lifestyle aja terus ya udah dipanjangin, atau mungkin itu ciri khasnya Kanye West bikin sesuatu sekarang yang pengennya lebih berantakan gitu. Oh, biar nggak bingung tuh bikin kayak Tyler the Creator gitu kan, fucking young / perfect gitu. Sweet / I thought you wanted to dance gitu kan, itu kan jelas gitu loh. Oh, jadi 2 lagu jadi satu gitu loh. Kalau nggak ya udah dibikin Lifestyle dulu terus di bawahnya Husband gitu loh. Jadi kan kayak lebih jelas sih. Kayak sayang banget anjir, jujur menurut gue tuh Husband lagu yang oke, nggak yang bangers gitu, bagus gitu, bisa didengerin lah. Terus masalah lainnya juga, Kanye West dituduh pakai AI. Nah, ini nih yang rame banget kemarin. Kanye West dituduh pakai AI di album Vultures 2 ini, di albumnya yang judulnya Sky City. Jujur gue kayak mencoba-coba cari tahu informasi ini, kayak anjir masa iya sih Kanye West pakai AI gitu.
katanya tuh itu adalah sebenarnya suaranya si Chai the Price, sorry kalau gue salah sebutnya, tapi diganti jadi AI pakai suara Kanye West. Jadi suaranya si Chai ini diganti, di-convert pakai AI buat suaranya keluar jadi Kanye West. Dan pas gue denger lagi, emang itu tuh suaranya bukan Kanye West banget, kayak flow-nya tuh bukan flow Kanye West, beat-nya tuh bukan beat Kanye West, ketukannya tuh bukan kutukan Kanye West. Jadi ini kayak suaranya Kanye West, tapi yang ngomong tuh bukan Kanye West gitu. Makanya fans tuh yang udah ngerti banget suaranya Kanye West kayak gimana, bingung. Dan yakin banget kalau misalkan ini itu bukan suaranya Kanye West, tapi cuman AI. Menurut gue ini kayak dalam rangkanya sebuah artis ya. Harusnya kan seorang artis itu bikin lagu, bikin karya itu kan nggak pakai AI dong, pakai hasil kerjanya dia sendiri. Kayak contohnya aja kayak pelukis atau desainer grafis gitu loh. Mereka kan outputnya itu kan berkarya sebenarnya, kan nggak mungkin mereka di tengah-tengahnya pakai AI. Ibarat aja ada pelukis yang besar banget, terus ternyata di beberapa part pelukisannya itu pakai AI, pasti kan ngerusak citra pelukisnya banget. Tapi ini Kanye West yang emang dasarnya tuh dia kontroversial banget. Terus di lagu terakhir yang punya kontroversial tuh lagu judulnya My Soul, kayak outro dari album ini, karena Kanye West pakai lirik F you Adidas. Dia ngomong F you Adidas ini tuh seolah-olah, bukan seolah-olah sih, emang dia beefnya kan banyak sama Adidas. Kemarin dia sempat dipecat sama Adidas karena Kanye West ngaku kalau misalkan dia seorang yang antisemitism. Terus juga nggak lama ternyata Adidas masih jual-jualin Yeezy gitu loh. Ini justru emang beefnya Kanye West sama Adidas tuh cukup banyak. Terus masalahnya nih, dari banyak banget masalah yang muncul di album Vultures tuh dan bikin album ini namanya jelek, yang jadi pertanyaan, emang ada tracks enak di dalam lagu ini? Ada. Sekali lagi gue udah denger album ini dan gue terpana sama beberapa lagu, dan emang Kanye West tuh di sini sebenarnya masih memberikan sentuhan-sentuhannya dia kenapa album ini tuh enak gitu. Sentuhan Kanye West yang bisa dibilang almost perfect di sini tuh adalah featuring yang dia bawain. Bayangin aja, dia bawain featuring Future, featuring Lil Wayne, featuring Don Oliver, dan sama kayak Carnival dia juga bawa featuring Playboi Carti, dan semuanya tuh dieksekusi dengan baik aja. Emang gak kedengeran seperti album-album Kanye West sebelumnya, tapi ini kayak hal baru yang dibawain sama Kanye West. Itu kan kayak dari album Donda ke belakang, Kanye bener-bener gak pernah nyentuh warna ini. Contohnya feature yang paling berhasil di album ini tuh featuring Future. Itu ada lagu judulnya Promotion. Dia collab sama Future. Future tuh kayak bener-bener mengisi dan bekerja dengan baik untuk memeriahkan album ini dan lagu Promotion ini. Terus di Lifestyle kan juga ada Lil Wayne. Verse-nya Lil Wayne tuh bener-bener berpengaruh banget di dalam lagu Lifestyle. Itu kan salah satu sentuhannya Kanye yang bikin mereka tap in ke album ini. Tapi sumpah, lagu favorit gue di dalam album ini adalah The Moving Slow. Gila, anjir, enak banget bro, sumpah. Gue tuh kayak dengerin Vultures tuh, terus gue dengerin The Moving Slow, gue ngerasa kayak anjir, ini salah satu lagu yang terselamatkan dari album ini. Karena ini, wah anjir, pecah, enak banget bro, sumpah. Gue bener-bener merinding waktu pertama kali dengerinnya, keren anjir. Bener-bener kayak anjir, Chef Kiss. Dari semua tuh gue kayak nganggep salah satu lagu yang paling bangers di dalam album ini tuh The Moving Slow ini. Terus Interlude, Isabella. Interlude ini tuh harusnya dijadiin full lagu gitu loh. Karena gue waktu dengerin interlude-nya udah kayak yang anjir, apaan nih? Terus ternyata ini cuma sebagai sebuah interlude. Oh ya Allah, kenapa nggak full lagu gitu. Terus kan lagu yang berbeda glorifying kemarin kan di album ini tuh Fright, tapi menurut gue nih ya biasa aja sih. Terus kemarin kan juga ada MV-nya udah rilis si Fright ini, banyak orang-orang lari-lari, tapi Kanye bikin his own Skibidi Toilet gitu loh, karena animation-nya bener-bener ngikutin Skibidi Toilet dengan orang rame-rame lari terus kayak no konteks gitu. Anjir, gue kayak anjir, apaan sih? Moving Slow itu kan ada openingnya tuh Kanye West pakai ultrasnya Inter Milan buat nyanyiin intronya ini, dan works banget. Kita tahu sendiri kalau misalkan lagu-lagunya Kanye West tuh sering banget kan dia pakai vokal-vokal yang luar biasa dari orang-orang gitu. Nah, terus ini tuh dari Inter Milan. Ini tuh bener-bener enak banget, anjir, bener-bener bekerja dengan baik. Nah, ini kayak beberapa sentuhan-sentuhan Kanye West yang menurut gue tuh sebenarnya tuh masih tap in, masih ada Kanye West-nya di dalam album Vultures tuh ini, dan nggak sejauh itu. Tapi emang banyak banget hal-hal yang bikin orang-orang tuh kecewa. Kenapa albumnya tuh begini? Kenapa albumnya tuh begitu? Jadi dari banyaknya kontroversi, album ini bisa dibilang jelek secara produksi, tapi bisa dibilang masih bagus juga karena ada beberapa sentuhan Kanye West yang sebenarnya ada. Ya jeleknya karena kontroversinya itu. Album dan lagu-lagunya tuh terkesan nggak selesai. Ibaratnya tuh ini sebenarnya banyak banget informasi yang mau dikasih sama Kanye West lewat album ini, tapi tuh ibaratnya wadahnya tuh kurang besar dan kuat buat nampung semua informasi yang mau diberikan gitu. Wadahnya itu ibaratnya standar Kanye West yang nggak nyampe buat memberikan informasi-informasi dan message yang mau diberikan ini. Contohnya aja yang gue bilang di lagu yang judulnya Husband, itu kan sebenarnya
meaningnya tuh bener-bener deep banget anjir. Karena nggak dibungkus sama Kanye West dengan seharusnya, makanya album ini tuh nggak berhasil bikin merinding banget gitu. Jadi kayak kesannya album ini bener-bener berantakan banget gitu. Padahal menurut gue masih ada beberapa lagu yang masih bisa di-enjoy. Emang Kanye West tuh bener-bener nyentuh warna baru di 2 album terakhirnya, di Vultures dan Vultures 2. Dan beberapa orang bilang kalau misalkan Kanye itu udah waktunya buat pensiun. Menurut gue itu iya dan enggak di dalam waktu yang bersamaan. Kayak dengan standar yang seperti ini, kita mau berharap apa sama album-album Kanye West yang kedepannya gitu loh. Kalau misalkan menurut gue, Kanye West tuh harus bisa balik dengan mengembalikan standar dia yang lama. Kalau gue mikir gitu ya, misalkan orang tahu nih, terus orang-orang kan mikir kayak ini harus di-fix nih, Vultures ini tuh harus di-fix, Vultures tuh harus di-fix. Jadi ya Kanye West harus bisa drop sesuatu yang bisa mengembalikan citranya dia di masa lalu. Tapi gue nggak tahu anjir isi kepala Kanye West tuh apa. Mungkin bisa jadi kan kayak semua kekacauan dan berantaknya album ini tuh justru part of the project gitu loh. Emang sengaja dibikin kayak gini sama Kanye West. Kita nggak tahu anjir, Kanye West itu bener-bener abstrak banget soalnya. Jadi gitu, dia harus kembalikin lagi standar dia yang lama. Dan kalau misalkan dia masih punya ambisi satisfied fansnya lagi dan mungkin mengejar Grammy Awards lagi, ya dia harus bisa bikin bangers kayak dulu lagi gitu. Karena ini posisinya udah berat banget, banyak fans yang kecewa, banyak penggemar yang kecewa. Tapi yang jadi masalah, dia mau apa enggak? Ya jadi kira-kira kayak gitu aja deh konten Vultures 2. Kemarin gue bikin konten ini karena emang banyak banget yang request buat gue bikin konten Vultures 2. Jadi gue sedikit ngulik-ngulik tentang Vultures 2 dan ternyata emang menarik banget buat dibahas. Jadi kalau misalkan lu suka konten-konten kayak gini, lu bisa langsung subscribe aja di channel gue. Terus kalau misalkan lu pengen tahu dan kenal gue dan gue jauh lebih dalam, lu bisa follow Instagram gue di @enricoto. Sampai bertemu di video berikutnya. Kalau misalkan lu suka, jangan lupa subscribe. Kira-kira kayak gitu aja. Komen kira-kira temuan apa lagi yang lu temui di Vultures 2 atau produksi Vultures 2. Kira-kira gitu aja dari gue. Thank you.